Ya, pada kesempatan kali ini Ibu mau memberikan penjelasan tentang komposisi fungsi ya. Kita bedakan menjadi dua, ada komposisi dua fungsi, kemudian nanti akan ada pada pembahasan selanjutnya itu akan ada komposisi tiga fungsi. Kita mulai untuk pembahasan komposisi dua fungsi ya. Misalnya ada fungsi f ini ya, fx, fungsi f, kemudian ada fungsi g. Ini dilambangkan dengan gx. Nah, dua buah fungsi ini nanti akan kita komposisikan. Berarti artinya kita komposisikan itu artinya akan kita hubungkan kedua fungsi tersebut. Nah, lambangnya komposisi fungsi itu kalau pada soal nanti seperti ini ya. Nah, ada seperti bundaran kecil begini ya. Seperti huruf O atau seperti angka 0. Itu nanti kalau kalian menemukan yang seperti ini, simbol yang seperti ini, itu artinya adalah dua buah fungsi ini dikomposisikan. Jadi simbol komposisi fungsi itu adalah seperti ini ya. Nah, Ibu tuliskan di sini ya. Nah, seperti angka 0 atau seperti huruf O atau lingkaran kecil begini. Artinya itu adalah komposisi. Jadi kita lihat di sini, misalnya ada dua buah fungsi f dan fungsi g. Yang pertama kita mau mengkomposisikan fungsi f dengan fungsi g. F O G X seperti ini berarti artinya adalah fungsi f dikomposisikan dengan fungsi g. Nah, ini fungsi f dikomposisikan dengan fungsi g. Itu artinya kita mensubstitusikan fungsi gx ini ke dalam fungsi f. Kemudian yang kedua, kalau fungsi g dikomposisikan dengan f, ini dibalik ya. Kalau yang pertama tadi fungsi f dikomposisikan dengan fungsi g, nah yang kedua ini adalah kalau fungsi g kita komposisikan dengan fungsi f. Nah, ini fungsi g dikomposisikan dengan fungsi f. Berarti kita mensubstitusikan fungsi fx itu nanti ke dalam fungsi g. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat contohnya di sini ya. Ini ada contohnya di bawah. Diketahui fungsi fx-nya ini ada fx adalah 3x-1, kemudian fungsi g-nya atau gx-nya adalah 2x kuadrat ditambah 2. Yang ditanyakan adalah yang pertama fungsi f dikomposisikan dengan fungsi g, yang kedua adalah fungsi g dikomposisikan dengan fungsi f, kemudian yang ketiga fungsi f dikomposisikan dengan fungsi f itu sendiri. Seperti apa cara penyelesaiannya kita lihat ya di samping sini. Nah, sini ya, yang pertama adalah Ibu tuliskan dulu ya soalnya supaya nggak geser-geser terus. Ibu tulis ulang dulu soalnya. Fx sama dengan 3x min 1, kemudian gx nya 2x kuadrat ditambah dengan 2. Nah, yang diminta yang pertama fungsi f dikomposisikan dengan fungsi g x. Nah, ini soalnya yang pertama. Nah, itu artinya tadi fungsi f dikomposisikan dengan fungsi g. Kita lihat sini ya, fungsi f. Nah, ini berarti kan, berarti fungsi f kita komposisikan dengan fungsi g. Berarti nanti kita substitusikan g-nya ke dalam fungsi f. Kita substitusikan fungsi g-nya ke dalam fungsi f. Berarti kita pindah ke sini ya. Berarti fungsi f, berarti fx kita komposisikan dengan fungsi g. Nah, itu artinya tadi adalah f g x. Berarti kita substitusikan fungsi gx-nya ke dalam fungsi f. Fungsi f-nya kita lihat sini ya, fungsi f-nya kita tulis berarti 3x min 1 ya. Nah, begini. Kemudian fungsi g-nya 2x kuadrat ditambah dengan 2. Nah itu berarti tadi kan katanya kalau kita mau mengkomposisikan fungsi f dengan fungsi g, berarti fungsi g-nya kita substitusikan ke dalam fungsi f. Jadi fungsi g-nya ini 2x kuadrat
tambah 2 ini kita substitusikan ke dalam fungsi f-nya. Berarti kita ganti x-nya ini dengan 2x kuadrat ditambah dengan 2. Berarti 3 kita ganti x-nya dengan fungsi g. Berarti 3 x-nya kita ganti dengan 2x kuadrat ditambah dengan 2. Kita ganti x-nya dengan fungsi g tadi yang di belakang ini dikurang dengan 1, dikurang dengan 1. Nah, berarti kita selesaikan ini, kita kalikan dengan yang dalam kurung ya. 3 ini satu-satu mengalinya. 3 kali 2 itu berarti 6. Berarti x kuadrat. Kemudian 3 dikalikan dengan 2. Ditambah dengan 6. Nah, dikurang dengan 1 yang di belakang ini. Nah, sekarang hasilnya berarti ini kita selesaikan. Berarti ini tetap 6x kuadrat. 6 dikurang 1 itu 5, positif 5 ya. Udah selesai ya. Kemudian yang B-nya. B-nya apa tadi soalnya? Fungsi G dikomposisikan dengan fungsi F. Dikomposisikan dengan fungsi F. Berarti artinya fungsi Gx kita komposisikan dengan fungsi F atau Fx. Nah, itu tadi artinya berarti fungsi Fx-nya kita substitusikan ke dalam fungsi G. Ke dalam fungsi G-nya nih. Berarti kita tulis dulu fungsi Gx-nya dulu ya, berarti ya. Karena di sini G dikomposisikan dengan F, berarti G dulu yang kita tulis di sini. Berarti 2x kuadrat ditambah dengan 2. Nah, ini dikomposisikan dengan fungsi F-nya. Fungsi F-nya adalah 3x min 1. Nah, kemudian kita ganti x-nya ini yang pada fungsi G dengan fungsi F-nya. Nah, atau fungsi F-nya ini kita substitusikan ke dalam fungsi G. Atau kita ganti X pada fungsi G dengan Fx. Coba kita lihat. Ini 2 ya, kita 2-nya tetap. X-nya kita ganti dengan seluruh ini. X-nya dengan 3x min 1. Ini 2-nya tetap. X-nya kita ganti dengan 3x min 1. Ini kan kuadrat X-nya. Berarti di sini kuadrat. Terus ditambah dengan 2. Nah, sekarang ini ada 2 dikali dengan 3x min 1 kuadrat ditambah dengan 2. Nah, kita cara menyelesaikannya, kita selesaikan dulu yang kuadratnya. Yang pangkatnya ini kita selesaikan dulu. Berarti 2-nya ini tetap ya. 2 tetap kita tulis di situ. Nah, ini kita pangkatnya ini kita selesaikan untuk kuadratnya ini 3x min 1 kuadrat. Kita cari di sini ya, kita coreti di sini ya. 3x min 1 kuadrat. Berarti itu artinya adalah 3x min 1 dikali dengan 3x min 1. Nah, kita kalikan dulu. Ini hasilnya berapa? 3x dikali dengan 3x berarti 9x kuadrat. Berarti 3x dikali dengan min 1 berarti min 3x. Terus min 1 kali 3x. Sini min 3x. Terus yang terakhir min 1 kali min 1 positif 1. Nah, sekarang berarti 9x kuadrat. Nah, ini kita gabung 3x dengan 3x berarti min 6x tambah dengan 1. Nah, hasil pengkuadratannya tadi ini 9x kuadrat min 6x plus 1. Berarti kita taruh di sini, kita tulis di sini ya hasilnya ya. Berapa tadi? 9x kuadrat dikurang dengan 6x ditambah dengan 1. Kita tutup kurung. Nah, ini yang belakang ini belum. Ini tadi hasilnya dari 3x min 1 kuadrat. Berarti harus ditambah dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, perkaliannya dulu selesaikan. 2 ini kali dulu dengan yang di dalam kurung. 2 dikali dengan yang di dalam kurung ini satu-satu mengalinya. Nah, 2 kali 9x kuadrat berarti 18x kuadrat.
Terus 2 dikali dengan min 6. 2 dikali dengan min 6. Min 12x. Min 6x kan, min 12x. Terus 2 dikali dengan positif 1. Berarti ditambah dengan 2. Nah, ini hasil perkaliannya 2 dengan yang di dalam kurung ini, yang di bawah ini. Nah, kemudian ditambah dengan 2. Nah, kalau sudah begini, kita sederhanakan atau kita gabung kalau ada yang sejenis. 8x kuadrat nggak ada temennya, 18x kuadrat berarti tetap 18x kuadrat min 12x nggak ada temennya. Nah, ini positif 2 dengan positif 2 harus digabung menjadi positif 4. Nah, sudah selesai. Berarti itu adalah hasilnya dari fungsi G dikomposisikan dengan fungsi F. Fungsi G dikomposisikan dengan fungsi F. Coba kalian perhatikan hasilnya sama nggak? Fungsi F dikomposisikan dengan fungsi G, hasilnya ini. Kalau fungsi G dikomposisikan dengan fungsi F, hasilnya yang di bawah. Ternyata hasilnya berbeda ya. Fungsi F dikomposisikan dengan fungsi G tidak sama dengan fungsi G dikomposisikan dengan fungsi F. Berarti itu apa artinya? Tidak berlaku sifat komutatif ya, berarti. Pada komposisi berarti tidak berlaku sifat komutatif. Nah, sekarang kita lihat soal yang C ya. Ibu tulis di sini soal yang C-nya. Soal yang C-nya, fungsi F dikomposisikan dengan fungsi F. Kita lihat fungsi F dikomposisikan dengan fungsi F. Berarti tidak melibatkan fungsi G. Berarti fx kita komposisikan dengan fx. Nah, seperti itu. Fungsi f-nya apa? 3. Berarti fungsi f x itu sendiri kita substitusikan ke dalam fungsi f itu sendiri nanti. Berarti fungsi fx-nya 3x min 1 kita komposisikan dengan 3x min 1. Nah, seperti itu. Berarti 3 kita ganti x-nya dengan yang di belakang ini. Berarti 3x min 1 kita kurung untuk sebagai pengganti x-nya. Terus ini dikurang lagi dengan 1. Nah, ini kalikan dulu. Berarti 9x ini menjadi min 9. Terus ini dikurang dengan 1. Berarti hasilnya 9x. Utangnya 9, utang lagi 1, berarti min 10. Nah, selesai. Itu adalah hasil dari fungsi F dikomposisikan dengan fungsi F. Benarkah? Oh, maaf ya. Salah nih. 3 kali 3x betul 9x. 3 kali min 1 kenapa 9? 3 kali min 1 itu min 3. Maaf. Ya, min 3. Berarti ini min 3 min 1 berarti min 4 di sini. Ya, selesai sudah ya. Nah, mudah bukan? Semoga mudah kalian pahami ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.